wabarakatuh. SMP PPPI, sekolahnya para juara. Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dengan saya, Ibu Alifani Rosdiani SPD. Tentunya Ibu adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, Ibu akan menyampaikan sebuah materi mengenai cerpen, cerita pendek. Baik anak-anak yang hebat, siapa di sini yang belum tahu apa itu cerpen? Cerpen itu adalah cerita pendek. Kalian bisa temukan cerpen di majalah-majalah, di koran, atau di internet. Sekarang sudah banyak cerpen-cerpen yang di-share di internet. Nah, Ibu akan membahas pengertiannya. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang menjurus serta terfokus dalam satu peristiwa saja. Kalau misalnya novel, itu ceritanya beraneka ragam, banyak sekali konflik di dalamnya. Tapi kalau cerpen, itu hanya satu konflik yang disampaikan. Kemudian menurut H.B. Jasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Kenapa? Agar orang-orang paham maksud dari isi cerpen tersebut. Kemudian, menurut teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nugiantoro, dijelaskan bahwa cerpen itu adalah sebuah cerita yang dibaca dalam sekali duduk. Jadi kalian membacanya itu tidak sampai berjam-jam atau berhari-hari. Cerpen hanya dibaca dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 jam. Namanya juga cerita pendek, jadi tidak perlu lama membacanya. Apa sih ciri-ciri dari cerita pendek? Baik, Ibu akan bahas satu-satu. Ciri-ciri dari cerita pendek, yang pertama, panjangnya tidak lebih dari 10 halaman. Jadi harus kurang dari 10 halaman. Itu udah maksimal. Yang kedua, dibacanya hanya sekali duduk. Maksudnya tidak berjam-jam atau berhari-hari, karena ceritanya pendek, otomatis tidak terlalu lama membacanya. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa saja dalam alur cerita cerpen. Yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Artinya ketika pelaku antagonisnya jahat, itu jahat sampai terakhir. Tidak ada perubahan dari jahat menjadi baik. Jadi hanya satu konflik. Kalau misalnya ada perubahan sifat, artinya itu ada beberapa konflik atau lebih dari satu konflik. Dan terakhir, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Jadi kalau misalnya watak tokohnya misalnya kikir aja yang dijelaskan, tidak perlu beraneka ragam. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan membahas mengenai unsur pembangun dalam cerita pendek atau unsur intrinsik. Ibu akan sebutkan satu persatu. Di antaranya ada tema, latar, penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Nah, baik. Saya akan jelaskan. Tema itu adalah ide pokok. Tema dan judul beda. Kenapa? Kalau judul itu ada tulisan yang paling atas, misalnya judulnya tentang Malin Kundang. Berarti temanya itu adalah anak yang durhaka terhadap orang tua. Maksud dari tema itu adalah ringkasan dari cerita itu mengenai cerita tentang apa. Yang kedua yaitu adalah latar. Latar dibagi menjadi 3. Latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat misalnya di rumah, di sekolah, di kebun. Latar suasana, misalnya suasananya dingin, suasananya mencekam, suasananya panas. Nah, jadi maksudnya keadaan dari cerita tersebut. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu diantaranya pagi, siang, sore, malam. Jadi maksud dari latar tersebut adalah keadaan yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Kemudian ada penokohan. Penokohan diantaranya ada antagonis,
protagonis dan tritagonis. Antagonis itu adalah pemeran yang jahat, protagonis itu adalah pemeran baik, dan tritagonis itu adalah pemeran sampiran. Kemudian yaitu adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah pandangan penulis pada tokoh tersebut. Misalnya tokoh utamanya itu namanya siapa? Kalau misalnya dinamakan Aku, tidak ada nama tokoh, itu adalah orang ke-1. Atau nama tokoh juga disebut dengan orang ke-1. Yang kedua yaitu orang kedua, bisa diberikan nama ia atau dia. Kemudian orang ketiga bisa diberikan nama yaitu mereka. Kemudian selanjutnya adalah alur. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju menceritakan dari awal sampai akhir, tamat. Kalau alur mundur yaitu menceritakan masa lalu. Kalau misalnya alur campuran menceritakan dari awal, di tengah-tengahnya menceritakan masa lalu, dan berlanjut lagi ceritanya kemudian sampai tamat. Terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Misalnya dalam cerita Malin Kundang, apa sih amanat yang disampaikan? Yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, itu contohnya. Materi selanjutnya mengenai struktur teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek diantaranya ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kalau orientasi itu perkenalan, misalnya contohnya gini. Pada suatu hari, di sebuah desa tinggallah seorang gadis cantik yang bernama Naila. Naila tersebut tinggal bersama dengan ibunya. Naila memiliki watak yang baik hati. Jadi dalam orientasi kalian harus menjelaskan nama tokoh, tempatnya di mana, wataknya gimana, kalian jelaskan. Komplikasi itu adalah permasalahan. Jadi di situ mulai munculnya konflik. Misalnya Naila bersih tegang dengan ibunya karena ibunya adalah ibu yang jahat, ingin memanfaatkan Naila. Nah, itu contohnya gitu ya. Konfliknya harus muncul. Terakhir adalah resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian. Akhirnya misalnya ibunya meminta maaf kepada Naila atau ibunya merasa bersalah. Nah, itu di akhir cerita harus ada penyelesaian. Materi selanjutnya mengenai bagaimana langkah-langkah menyusun cerita pendek. Yang pertama, tentukan tema. Misalnya temanya itu tentang keberagaman budaya, misalnya gitu, atau tentang pendidikan, boleh. Kalian tentukan dulu temanya. Yang kedua, menentukan sudut pandang. Nah, tokoh utamanya itu mau tentang siapa? Mau sosok aku, sosok dia, atau sosok mereka? Kalian tentukan. Jadi kalau misalnya cerita atau nama penggantinya aku, terus sampai terakhir harus disebutkan aku. Kalau misalnya dia, dari awal sampai akhir harus disebutkan dengan dia. Jadi nama pengganti dari tokoh utama itu mau tentang apa. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan perwatakan. Nah, tokoh utamanya wataknya mau kayak gimana, baik hati dan sabar, atau misalnya antagonisnya mau yang kayak gimana, misalnya jahat atau sombong gitu. Kalian tentukan dulu wataknya. Yang keempat yaitu adalah menentukan latar tempat, latar suasana, latar waktu, maunya kapan, tentukan dulu. Kemudian menyajikan peristiwa atau alur ceritanya mau kayak gimana. Alur ceritanya misalnya tentang ibu yang jahat, yang memanfaatkan anaknya untuk bekerja, misalnya kayak gitu. Kalian tentukan dulu. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Walaupun dalam keadaan pandemi, kalian harus semangat dalam belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan supaya kita semua dapat berkumpul lagi di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP BPPI, sekolahnya para juara.